Shalom saudara kekasih di dalam Kristus. Saya mengucap syukur atas kesempatan ini dapat berjumpa lagi dengan saudara sekalian dalam ibadah perjamuan kudus pagi ini. Doa saya agar Anda semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani dalam keluarga Anda. Mari kita siapkan diri kita untuk memasuki ibadah perjamuan kudus pagi ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus Bapak-Mu. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus,
di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Nah, saudara, mari kita nyanyikan lagi sebuah lagu pujian untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk minggu pagi ini, di mana Tuhan sudah memberkati kami satu minggu dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih untuk keluarga kami, anak, istri, suami kami, dan kecukupan yang Tuhan berikan, bahkan kesehatan hingga pada pagi hari ini kami berkumpul bersama dalam ibadah online perjamuan kudus ini. Tuhan, ampuni segala dosa kami dan kuduskan kami pada pagi hari ini supaya kami boleh layak mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, saudara, hari ini tema khotbah kita hari ini adalah mengapa kekerasan dalam rumah tangga meningkat semasa stay at home atau lockdown. Saudara, belum lama ini Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi akibat COVID-19 telah menyebabkan KDRT, yaitu kekerasan dalam rumah tangga pada wanita dan anak-anak perempuan. Saudara, menurut survei yang diadakan NRC, yaitu Netherlands Red Cross, mengatakan kasus KDRT di Perancis meningkat 36%, yaitu di Paris. Bagian lain dari Paris mengalami peningkatan 32%. Di antaranya merupakan kasus pembunuhan. Penyebabnya adalah dampak lockdown karantina di rumah. Di negara Brasil, KDRT meningkat 40-50%. Penyebabnya adalah dampak isolasi
berdampak pada kesulitan ekonomi dan kekerasan. Di Spanyol, kasus KDRT berujung kematian. Ditemukan kasus suami bunuh istri di depan anak-anak. Penyebabnya adalah krisis psikis akibat aturan ketat lockdown dalam menghadapi COVID-19. Negara Inggris pun demikian. Kasus KDRT meningkat 65% pada akhir pekan Maret 2020. Penyebabnya adalah krisis isolasi dampak COVID-19. Awal COVID-19 bermula dari Provinsi Hubei di Tiongkok. Dalam bulan Februari 2020, kasus KDRT meningkat 3 kali lipat dibanding Februari 2019. 90% penyebab kekerasan terkait dengan COVID-19. Penyebabnya adalah krisis psikis terkait COVID-19. Di Portland atau Oregon, Amerika Serikat, KDRT meningkat 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Penyebabnya adalah krisis psikis terkait COVID-19. Sedangkan di negara Australia meningkat 40% jumlah klien LSM Women Safety, dan lebih dari sepertiga kasus KDRT berlangsung selama pandemi COVID-19. Penyebabnya adalah stres hanya di rumah dan tidak bisa bekerja. Bagaimana di Indonesia? Data Simfoni Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat PPPA tanggal 2 Maret sampai 25 April 2020 tercatat ada 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa dengan total 277 orang. Sementara itu terjadi 368 kasus kekerasan terhadap anak dengan korban mencapai 407 orang selama masa pandemi COVID-19. Data ini bersumber dari Simfoni PPPA dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau disingkat APIK. Belakangan ini Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan selama 16 hingga 30 Maret 2020 terdapat 59 kasus kekerasan seperti perkosaan, pelecehan seksual, dan pornografi online. Di antara kasus tersebut, 17 diantaranya adalah KDRT. Apa penyebab utama KDRT? Ternyata penyebab utama KDRT selama stay at home dan lockdown adalah pengaruh ekonomi keluarga karena banyaknya PHK, pemutusan hubungan kerja, sehingga ekonomi keluarga melonjak turun yang mengakibatkan tidak ada dana menyambung hidup. Saudara, terutama kepada kepala keluarga atau suami, ketika di PHK, maka istri tidak mendapatkan uang membeli kebutuhan sehari-hari. Hal ini membuat istri menagih-nagih kepada suami, bahkan semakin cerewet dan marah-marah. Tindakan itulah yang memicu sang suami ditambah stres akibat PHK di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara, masalah ekonomi keluarga ini seringkali memicu terjadinya KDRT dan perceraian. Yang kedua, tekanan psikis dan sosial. Saudara, anjuran bekerja dan belajar di rumah setidaknya membebani perempuan untuk mengambil peran yang ganda, bahkan triple, saudara. Mengambil peranan menjadi guru, pengasuh utama anak, dan anggota keluarga lainnya sambil mengerjakan pekerjaan produksi dan domestik. Sebagai contoh, aktivitas belanja yang dibebankan kepada perempuan meningkatkan kemungkinan kontak secara fisik dengan pedagang atau orang luar dan gampang tertular COVID-19. Semua penyebab ini mengakibatkan suami dan istri sensitif dan emosional. Akhirnya pasangan suami istri saling menyalahkan. Suami merendahkan istri dan begitu juga sebaliknya. Jika hal ini berlanjut, kemungkinan besar KDRT terjadi, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Saudara-saudara, KDRT sendiri terbagi menjadi 4 kategori, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan finansial, dan kekerasan seksual. Menurut survei Lembaga Bantuan Hukum APIK,
korban KDRT mayoritas perempuan dan berasal dari kalangan menengah ke bawah. Saudara-saudara, akibatnya hubungan bapa dan anaknya akan hancur dibelenggu oleh kepahitan. Jika ini dibiarkan dan tidak ada pemulihan hubungan bapa dan anak, maka kurun waktu 10-20 tahun ke depan, anak tersebut akan mengalami pergumulan batin yang merusak karakter dan masa depannya. Akibat lain, anak tersebut mengalami kesulitan berhubungan bapa di sorga dengan baik. Akhirnya pertumbuhan rohani tersebut, anak tersebut akan mati dan masa depannya tidak akan menjadi baik. Yang menjadi pertanyaan hari ini, jika itu terjadi terhadap kita, bagaimana mencari jalan keluarnya? Apa kata Alkitab menghadapi hal ini? Saudara, yang harus diingat, pertama, sebagai kata penghiburan, hal ini terjadi atas semua orang, bukan hanya Anda saja di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Alkitab mengatakan bahwa pernikahan dan keluarga diciptakan oleh Tuhan sendiri pada awalnya. Kejadian 1 ayat 28 mengatakan, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian ayat 29 berkata, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan. Pada waktu keluarga diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan, Tuhan menyediakan segala kebutuhan makanan keluarga tersebut. Kisah janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24 menjadi pelajaran penting buat kita. Kenapa? Janda itu hanya punya sisa makanan hanya untuk 1 hari. Tetapi Tuhan mengutus Elia kepada janda tersebut. Di dalam kekurangannya, janda tersebut diuji untuk berbagi dengan Elia dan ia taat. Akhirnya Tuhan membuat mujizat dengan melipat gandakan roti dan minyak janda tersebut sehingga mereka tidak kelaparan. Jika Tuhan memperhatikan janda di Sarfat, saya juga yakin Tuhan memperhatikan saudara-saudara yang percaya kepada Kristus. Jadi jangan takut. Dalam masalah pandemi COVID-19 ini, jika ada masalah ekonomi tentang kebutuhan makanan, sebaiknya menurut saya pasangan suami istri datang berlutut di kaki Tuhan, berdoa dan memohon pertolongannya. Kenapa saudara? Karena Tuhanlah yang menciptakan keluarga dan yang menyediakan kebutuhan keluarga tersebut. Ingat, di dalam berdoa, berdua atau bersama harus ada kesepakatan dan kesatuan hati antara suami dan istri. Untuk itu, hati dan pikiran harus tenang, jangan panik, jangan ada kepahitan dan saling menyalahkan di antara pasangan suami istri menghadapi konflik di dalam pandemi COVID-19. Jika ada ganjalan di antara suami istri, harus dibereskan dulu dalam komunikasi yang sehat dan saling mengampuni. Harus ada keterbukaan antara suami dan istri, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dalam masalah stay at home, di mana mau nggak mau suami istri ketemu terus, jika tidak dibangun komunikasi yang sehat dalam menyampaikan kebutuhan, bisa jadi yang keluar justru perilaku kasar. Saudara, dalam berdoa, sebaiknya kepala keluarga menjadi imam dan yang memimpin ibadah di rumah atau berdoa.
untuk anak dan istrinya. Yang kedua, saudara, Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, dalam masa pandemi COVID-19, sebaiknya suami atau pria jangan hanya berdiam diri saja di rumah. Anda bisa bosan dan stres. Lakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan di rumah. Lakukan itu dalam nama Kristus sambil mengucap syukur. Contohnya, saudara, Anda bisa membersihkan rumah, Anda bisa berkebun menanam, Anda bisa membantu istri memasak, atau mengajari anak dan lain-lain sambil mengucap syukur kepada Tuhan atau hal lainnya. Seorang suami atau seorang pria jangan hanya berdiam diri saja di rumah sambil mendengarkan berita, baik itu di TV atau media sosial. Kebanyakan isi berita melulu negatif. Ini bisa meningkatkan stres dan ketakutan. Sebaliknya, baca dan renungkanlah firman Tuhan dan bacaan-bacaan yang positif untuk menguatkan mental dan iman Anda, khususnya kaum pria. Bersyukurlah untuk yang kamu makan dan minum hari ini di rumahmu, walaupun itu sederhana, karena banyak orang di luar sana tidak bisa makan seperti Anda. Kemudian berterima kasihlah kepada istri yang memasak makanan tersebut, dan hargailah istrimu dengan kata-kata yang positif. Terakhir, saudara, Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita tidak tahu kapan masa pandemi COVID berakhir. Tetapi satu hal yang kita bisa lakukan adalah bersabar dalam menghadapi keadaan ini. Jika Anda merasa bosan dan jenuh, ambil waktu berolahraga bersama istri dan anak-anakmu dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jauhkan dari perselisihan antar sesama, karena semua orang mempunyai sensitivitas yang tinggi hingga mudah emosi. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, khususnya orang yang berkekurangan. Untuk seorang istri, banyak berdoa untuk suami dan anak-anakmu supaya diberi kekuatan mental dalam menghadapi COVID-19. Jadilah penolong yang baik dalam perkataanmu, kesabaranmu, pelayananmu kepada suami dan anak-anak. Jangan sering emosi dalam keletihan dan keadaan keluargamu. Tuhan Yesus tahu bagaimana perasaanmu dan Ia akan menghiburmu. Demikianlah firman Tuhan katakan dalam menghadapi situasi seperti ini. Ingat saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Jangan khawatir, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Itu dari Mazmur 37 ayat 5. Memang tidak mudah menghadapi ini, tapi maju terus, tetap tegar di masa sukar. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kami dalam keadaan masa sulit, kami harus bersandar penuh kepadamu. Khususnya kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bersabar. Kami sungguh-sungguh memulai sesuatu di dalam doa dan permohonan kepadamu bersama keluarga kami. Kami tahu situasi ini makin lama makin sulit, tapi kami juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggal kami. Berkati kami semua, khususnya yang menonton khotbah online perjamuan kudus ini. Tuhan berkati jemaatmu satu persatu. Jikalau mereka ada masalah, Tuhan tolong mereka. Jawablah doa-doa mereka sesuai dengan keinginanmu Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan kecukupan, bahkan kesehatan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Siapkanlah roti dan anggur di rumah Anda masing-masing. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima roti ini dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini yang adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah. Jiwa kami bersatu dengan jiwa, tubuh kami bersatu dengan tubuh-Mu yang kudus ini, sehingga kami dimampukan melewati hari demi hari dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan untuk diingatkan kembali, memberitakan Injil-Mu kepada orang yang belum percaya kepadamu, supaya pada waktu kami makan roti dan minum ini, kami diingatkan akan kematian dan kebangkitan-Mu. Tuhan, berkati kami semua yang mengadakan perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, dalam keadaan tetap berdiri, saudara-saudara, mari kita mengucapkan iman pengakuan rasul kita. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita ucapkan pengakuan iman rasul yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, sebelum kita berpisah, mari kita mau menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menilai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya.
kasih saudara sudah mengikuti hingga saat ini. Saudara, nanti usai dari ibadah kita berpisah, saudara bisa berdoa syafaat. Kita berdoa syafaat di rumah masing-masing di dalam kelompok. Doakan pokok-pokok doa syafaat ini. Yang pertama, doakan bangsa dan negara, yaitu Presiden Jokowi dan menteri-menteri yang membantunya, agar mereka dapat memimpin negara ini keluar dari krisis COVID-19 dan krisis ekonomi dan lain-lain. Doakan juga dokter-dokter dan perawat-perawat yang menjadi garda depan merawat pasien COVID-19. Doakan juga pasien yang terkena COVID-19 di Indonesia. Saya mendengar hampir 10.000 penderita yang terkena dampak ini, supaya mereka sembuh karena Tuhan mengasihi mereka. Yang ketiga, doakan juga GJKI Sunter, GJKI Agape, dan GJKI Nasional, juga jemaat-jemaat yang berdiam di rumah, stay at home. Doakan juga, kemarin hari Kamis saya dan Mbak Wiwi mendoakan suami istri, yaitu salah satu orang tua dari jemaat yang menerima Kristus secara pribadi. Doakan supaya dia dikuatkan, dan ada mengalami penyakit supaya Tuhan menjamah sakitnya. Kemudian saudara bisa saling mendoakan di antara saudara di rumah. Sesudah berdoa, kita akan sharing kelompok bersama-sama di kelompok saudara di rumah masing-masing. Sharingnya, saudara jawab pertanyaan di bawah ini dan sharing bersama-sama. Pertanyaannya begini saudara. Yang pertama, bagaimana kehidupan rumah tangga Anda dalam menghadapi pandemi COVID-19? Yang kedua, jika Anda ada kesulitan ekonomi, bagaimana Anda bertindak? Apakah Anda sering menyalahkan pasangan hidup Anda? Yang ketiga, berkat apa yang saudara dapat dalam firman Tuhan pagi ini? Terima kasih saudara-saudara semua. Tuhan memberkati. Shalom.